aduh gimana nih kan cuman pas buka dan sahur, gimana nanti kalau kambuh gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Dokter Aperliana. Nah, teman-teman, kita bentar lagi mau memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi karena bulan ini cuma 1 bulan nih dalam setahun teman-teman, kita harus memaksimalkan dalam pelaksanaan ibadahnya. Salah satunya kendala yang mungkin kita hadapi kalau kita memiliki riwayat peningkatan asam lambung. Nah, teman-teman di sini ada yang menderita asam lambung nggak nih? Nah, asam lambung ini apa sih? Jadi peningkatan asam lambung atau MAH ya, kita sebut MAH, ataupun gastritis kalau istilah medisnya ini adalah kondisi di mana tidak nyaman dan iritasi pada lambung karena peningkatan asam lambung. Penyebabnya bisa karena infeksi, penyakit, kemudian juga bisa karena penggunaan anti nyeri jangka panjang yang tidak sesuai dengan aturan atau dosis, kemudian juga bisa dari pola makan, pola istirahat, ataupun pola stres yang buruk. Nah, dari MAH, gastritis ataupun GERD ini beda ya teman-teman. Untuk penegakan diagnosisnya, ini bisa dilakukan pemeriksaan seperti misalnya endoskopi dan sebagainya. Nah, di video ini saya ingin mengajak teman-teman supaya bisa memaksimalkan ibadah dalam berpuasa. Jadi mungkin ada teman-teman yang khawatir ya, aduh gimana nih kan punya asam lambung gitu, nanti kalau puasa makannya cuma pas buka dan sahur. Gimana nanti kalau kambuh gitu ya, jadi nggak bisa maksimal ibadahnya. Padahal teman-teman tahu nggak, kalau misalnya puasa itu malah bermanfaat bagi lambung teman-teman. Kita bahas sama-sama ya di sini ya. Nah yang pertama teman-teman ya, jadi kalau misalnya puasa ini dia akan menurunkan produksi asam lambung. Kok bisa ya kan? Nah, kita puasa teman-teman itu udah diatur supaya kita makannya hanya saat berbuka dan juga saat sahur ya teman-teman ya. Jadi lambung juga ada waktu istirahatnya teman-teman. Biasa kan kita tuh pagi makan, siang nyemil, siang makan, sore nyemil dan sebagainya ya. Tapi ketika puasa diatur hanya pas saat berbuka dan sahur itu lambungnya bisa istirahat ya. Lambung tidak diberikan makanan terus-menerus ya, beban kerja lambung ini akan berkurang teman-teman ya. Beban kerjanya akan berkurang sehingga mengurangi juga resiko mereka iritasi atau luka ya. Penderita asam lambung ya ketika puasa di awal-awal tuh biasanya akan mengalami keluhan tidak nyaman ya karena biasanya makannya di jam segini. Jadi ketika puasa adalah di sahur dan berbuka. Tapi kelamaan lambung akan beradaptasi. Teman-teman, ketika kita berpuasa, tubuh akan meningkatkan produksi lendir ya atau mukus ya. Lendir ini juga akan membantu melindungi lambung. Nah, kemudian teman-teman ketika kita berpuasa kan memang kita menahan hawa nafsu makan, minum, dan juga emosi ya teman-teman. Nah, salah satu faktor risiko asam lambung itu kan kelola stres yang buruk ya. Tapi ketika kita berpuasa, kita biasanya lebih tenang, lebih bisa mengatur emosi, itu juga berpengaruh besar terhadap peningkatan asam lambung. Nah, teman-teman, tadi itu beberapa manfaat puasa bagi penderita asam lambung ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang penderita asam lambung, nggak usah takut untuk memulai puasa. Yang pertama itu yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman menyadari memiliki asam lambung, peningkatan asam lambung ataupun MAH, itu harus memulai bersiap untuk menjalani puasa. Karena memang di awal-awal pasti akan beradaptasi dulu rasa tidak nyaman di lambung ya, sehingga konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat darurat gitu ketika tidak nyaman bisa dikonsumsi saat berbuka ataupun saat sahur. Supaya ibadah kita juga bisa maksimal ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.